salam jumpa kembali dengan Miss Hotli pada hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 6 SD. Hari ini kita akan mempelajari materi melayani sesama dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis makna melayani sesama sebagai ibadah yang berkenan kepada Allah. Dengan tujuan dari pembelajaran ini adalah setiap kita dapat melayani sesama kita apapun yang dapat kita lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari melayani sesama. Melayani artinya kita menyediakan kebutuhan orang lain. Kita memberikan apa yang dapat kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, dengan begitu kita dapat melakukan sesuatu, baik itu kepada keluarga kita maupun teman-teman dan orang yang bahkan kita tidak kenal. Kita harus melayani dimanapun kita berada, seperti Tuhan Yesus sudah melakukannya untuk kita. Ada satu kisah di dalam Alkitab, seorang Samaria yang sangat baik hati. Dia memberikan apa yang bisa dia lakukan kepada orang yang tidak dikenal dengan mengobatinya, memberikan tumpangan, dan juga menyediakan penginapan untuknya. Kalian dapat membacanya di dalam Alkitab. Dan kemudian dia meninggalkan uang untuk orang yang membutuhkannya dapat dirawat sampai sembuh. Bahkan dia berjanji akan mengembalikan apabila uang yang ditinggal masih kurang. Luar biasa sekali. Tentu saja kita sangat senang dengan orang yang dapat menolong kita. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, Pergilah
dan perbuatlah demikian. Wah, bagaimana perasaanmu ketika melihat tayangan tentang orang Samaria yang baik hati? Luar biasa bukan? Nah, hari ini kita akan belajar dengan materi melayani sesama. Anak-anak sekalian, Miss Hotli berharap kalian dapat melakukan pelayanan kepada sesama apapun yang bisa kita lakukan. Seperti Tuhan melakukan yang terbaik kepada manusia, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Kita melayani orang lain dengan menyediakan kebutuhan mereka. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyediakan kebutuhan bagi orang yang membutuhkannya, bagi orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Apapun dapat kita lakukan, baik itu di dalam keluarga maupun dengan teman-teman atau orang yang tidak kita kenal sekalipun. Nah, kita harus melayani karena kita sudah menerima pelayanan dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, anak-anak sekalian, kita harus melayani dengan ketulusan, melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan keikhlasan, dan melayani sampai selesai. Dengan begitu kita dapat melakukan yang terbaik dari yang dapat kita lakukan. Nah, hari ini kita mau melihat ada contoh-contoh di dalam tokoh-tokoh dunia, bahkan di Indonesia, orang yang dapat kita contoh dalam hal melayani. Yang pertama adalah Mother Teresa. Dia melayani orang-orang miskin. Dia harus melakukan dengan segala kemampuannya. Tidak mudah untuk melayani orang yang tidak dikenal. Tetapi Mother Teresa menunjukkan contoh melayani dengan ketulusan. Dia merawat orang-orang sakit, merawat orang-orang yang kelaparan, merawat orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Dan kita juga dapat melihat satu tokoh yang luar biasa, seorang dokter, memiliki kerinduan, memiliki niat hati yang tulus, menolong orang-orang yang tidak dapat berobat karena tidak memiliki uang atau karena terkendala dengan transportasi. Lalu dokter itu membuat kapal untuk dijadikan sebuah rumah sakit yang bisa digerakkan kemanapun orang membutuhkannya. Dia adalah Dr. Lee Agustinus. Luar biasa ya. Nah, kalian anak-anakku, apa yang dapat kalian lakukan untuk melayani sesama? Lakukanlah pelayanan itu dengan rasa cinta, rasa syukur, ketulusan, dan sepenuh hati. Itu yang Tuhan inginkan. Kita melayani dengan sungguh-sungguh. Dan kita sudah menyaksikan bagaimana Mother Teresa dan juga Dr. Lee memberikan contoh, memberikan teladan bagi kita untuk melayani. Anak-anak semua, coba kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang seperti pada gambar ini. Kamu bisa melakukan, tidak saja hanya kamu dapat pergi ke sana, tetapi kamu bisa mendoakan mereka dengan tulus, mendoakan mereka dengan sepenuh hati. Akhir-akhir ini ada beberapa kali terjadi bencana di Indonesia. Mari kita berdoa untuk mereka. Ada teman-teman seusia kalian yang saat ini sedang membutuhkan bantuan, baik itu pakaian, makanan, tempat tinggal. Apa yang bisa kita lakukan kepada mereka? Setidaknya mari kita berdoa untuk mereka supaya mereka kuat menghadapi tantangan atau masalah yang sedang mereka hadapi. Karena itu, mari kita sama-sama memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk melayani orang lain. Demikian pembelajaran kita hari ini.
Sampai jumpa dan selamat melayani.